Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat sore. Jadi eh, kali ini adalah konten sembang juga. Nah, tapi bedanya kali ini tidak dengan Abang Adi. Jadi biasanya ini ngomongnya aku aja ya. Iya, Aku boleh. aku bikin konten sembang itu dengan Abang Adi. Ya kami pun Gitu. kakak berarti. Iya, Kakak Elsa dan kakak Dila, Nah, iya. jadi ini kita kenalan dulu. Ini ada yang jilbab hitam, ada Kak Elsa. Iya, hai, halo. Dan di sebelahnya ada Kak Dila. Dila. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Santai aja Kak. Ya, jadi hari ini mau cerita apa nih? Oke. Jadi sembang ini merupakan konten atau segmen di YouTube Bekti. Itu membahas pengalaman dari Malaysia gitu. Jadi Oh, gitu. iya gitu. Terus kenapa kami yang dipilih nih? Nah, karena ini untuk info juga, Kak Elsa sama Kak Dila ini dulu alumni dari UKM juga. Kak Elsa sekelas sama ini. Oh Bang iya, Adi? kami satu jurusan lah ya kalau Oh, di satu sini jurusan. bilangnya ya. Ya, satu jurusan sama Bang Adi. Mm-mm. Dan kebetulan yang di sebelah pun sebenarnya tidak satu jurusan tapi Ah, satu fakultas ya. Satu fakultas. Oke, jadi boleh diceritain dulu nggak? Maksudnya sama nih, ini dulu juga pernah Bukti tanyain ke Bang Adi, kenapa pilih UKM? Padahal di Indonesia ini kan ada juga univ-univ top. Nah, oh Elsa dulu. Gimana ya kalau dari awalnya namanya kita baru tamat SMA, SMA dan sederajat gitu kan. Terus mau tentu pikirannya akan, mau kuliah apa ya, mau ini ya, mau apa ya. Nah dulu punya cita-citanya ya yang sejuta umat. Tahu lah kalau perempuan apa, dokter, Dokter, oh pasti iya. dokter. Nah terus kita kan di Riau ya, provinsi Riau. Riau cuma ada beberapa fakultas yang mempunyai beberapa universitas yang mempunyai fakultas kedokteran. Kedokteran, Nah, salah satu yang kita paling ibaratnya kayak puja-puja, wow hebat, Undri. Iya. Nah, pilihlah masuk PBUD di Undri. Ternyata ya karena yang juara satu umum juga milih Undri ya tentu kita kalah. Oh, iya. Otomatis. Nah, kemudian ambil SNMPTN. Persiapan juga tidak begitu matang dan saingan kita satu Indonesia ya udah tidak lulus juga. Nah, kebetulan dari Dinas Pendidikan ada menawarkan nih seperti kayak selebaran yang menyatakan bahwa ada MOU dengan University UKM tadi. Nah, Oh gitu. nah jadi kan kebetulan orang tua bekerja di sana juga gitu. Ya di Dinas Pendidikan. Jadi dia bertanya, mau nggak Nisa kira-kira? Karena itu bukan bagian dia kan. Terus mikir, oh ini mau nggak ya? Ya udahlah coba-coba aja, aji mumpung aja nih. Nah ikut tes. Nah jumpalah sama mereka ini tadi termasuklah Kak Dila. Oh jadi udah jumpa. Oh udah jumpa iya. sebelumnya. Nah ikutlah tes. Nah itu nanti setelah tes nggak kami pedulikan lagi tuh, biarkan aja. Oh. Dan ternyata keluarlah SNPTN tidak lulus. Nah ini pula yang menjawab lulus. Oh. Ya jadi karena gitu. ceritanya bukan dicampakkan sih sebenarnya usaha yang Iya. tidak ada sebenarnya. Jadi yang ini diterima dan satu lagi juga tawarannya beasiswa ya Kak Dila ya. Beasiswa full beasiswa untuk studi. Untuk studi ya. Nah, kemudian orang tua bertanya lagi mau atau tidak dipilih ini karena ini hanya full studi. Full studi berarti dalam kata lain biaya hidup tidak Hidup tidak dibayar. dibayar, Nah, jadi di situ kita buat kesepakatan lah sama orang tua, sama lah kayak mungkin Bekti dulu kan. Kalau sebelum kuliah pasti orang tua bilang mau kuliah atau enggak. Kalau kuliah harus gini. Oh, Nah, orang tua kita iya, buat iya, juga iya. tuh kayak harus kayak gini, selesai harus segini. Kalau enggak nanti ya udah. Oke lah, sepakati. Masuklah UKM tanpa disengaja ibaratnya. Dan pilihan jurusannya pun tanpa disengaja. Tanpa disengaja ya. Oh. Gitu. Pilihan kedua waktu itu Elsa lulusnya. Ya. Pertama apa? Teknik kimia. Teknik kimia. Ya, lulusnya di teknik geologi. Teknik geologi. Kak Dila juga lulus pilihan kedua?
Berarti saya lebih kurang. Kak Dila jurusan apa? Kalau di Malaysia itu sains sekitaran. Kalau di Indonesia itu lingkungan. Tetapi kalau Indonesia kan jatuhnya teknik. Iya. Kalau di situ sains berarti Iya. kayak ilmu. Nah, lebih ya, kurang sama juga jurusan kita. Kita kan satu fakultas nih. Kita bukan teknik, jadi geologi murni gitu. Oh. Nah, Kak Dila pun iya. lingkungan murni gitu aja, bukan teknik. di bawah fakultas sains. Iya, dan sains dan teknologi ya. Iya. Oke, begitu. Jadi itu tahun 2011. 2011. Berarti habis degree lanjut ke ini, langsung lanjut ke Iya. apa? Iya, Master. master. Ya. Nah, iya betul. Oh. Oke. Jadi pasti ada dong cerita-cerita yang ini mengasihkan dan ini nih. Ini dia princess kita. Say hi dulu, Nak. Hai. Sebenarnya princess sudah masuk beberapa kali kan? Udah masuk beberapa kali gitu. Nah, jadi untuk Kak Elsa dan Kak Dila, by the way sebelum kuliah di sana, sebelumnya ada pernah ke Malaysia? Udah. Belum. Oh, Kak Elsa belum. Belum. Jadi waktu kuliah itu pertama kali. Iya. Oh, kalau Kak Dila berarti sudah beberapa kali ya? Udah mungkin 2 kali. 2 kali ya? Oh, gitu. Tapi berobat ya ke sana. Oh, berobat. Melaka. Jadi Iya, kalau dibilang Elsa bahkan itu naik pesawat pertama. Wow. oh gitu. Kalau diingat-ingat. Nah, jadi kalau Kak Elsa nih, pasti ada dong perbedaan ketika ke sana itu, apa kira-kira yang buat Kak Elsa tuh Kayak shock gitu. culture shock gitu ya. Culture shock gitu. Apa nih? Nah. Kok kayak gini gitu loh. Hal pertama itu kalau dari sebenarnya gini ya. Kita kan sistem pendidikan kita kan 12 tahun ya sebelum kuliah, sebelum universitas, betul tidak? Oh iya, dari 12 tahun SD, ya. SMP, SMA Itu tidak hitung TK. Nah, kita hitungnya dari SD 6 tahun, 6 SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, lalu langsung kuliah. Iya. Masuk universitas. Nah, itu kan kalau dulu kami, tahun kami ya, 1993 dan yang setara itu kan kelas 5 SD, umur 5 tahun aja udah boleh masuk SD gitu loh. Iya, betul. Dan kebetulan saya adalah salah satu orangnya. Oh. Bukan bilang pintar, tidak, Ya. maaf, bukan bilang seperti itu. Tapi karena dulu orang tua kan mikirnya, oh udah pandai baca, Oh, udah pandai langsung nulis, dimasukin ya? masuk SD. Bakti juga sama iya, itu. sama Iya, kan? sama. Nah, begitu kita selesai, kan umur itu range-nya sekitar 17 tahun. Nah, 17 tahun di sana memulai pertama kuliah itu rata-rata 20 tahun. Oh. Jadi nanti di sana kita bergabung dengan orang yang kita 17 tahun, mereka 20 tahun. Nah, pandangan pertama nih begitu masuk tentu perkenalan lah, kenal Iya, sama teman perkenalan. ya. Mereka ospek tidak sama seperti kita ya. Nah, itu Oh, satu gitu. hal. Apa namanya ospek? Minggu mesra pelajar. Minggu Nah, mesra? Iya, minggu mesra Mesra pelajar. pelajar. Jadi memang betul-betul mesra. Oh. Nah, tidak gitu. ada yang namanya pelonco. Wow. Thank you Syahida. Lanjut enggak? Nah, jadi tidak ada yang namanya pelonco. Mereka memang betul-betul mengenalkan yang namanya kampusnya. Seperti ini loh kampus kami, seperti ini loh sistem pendidikan kami. Nah, kampus itu terdiri dari ini, orangnya ini. Jadi kita dari awal udah tahu, oh dekannya ini, wakil dekannya ini. Kemudian di fakultas ini ada ini saja. Jadi kita udah jelas di awal. Oh. Nah, nanti setelah mengenalkan kampus, mereka akan mengenalkan lagi yang namanya asrama. Karena di sana hebatnya dan bagusnya, ini bukan kita menghebat-hebatkan kali, tidak, sebenarnya kampus kita yang besar-besar di Jakarta ataupun di provinsi lain juga seperti itu rasanya. Mereka mewajibkan tahun pertama itu asrama. Oh. Jadi mereka akan mengontrol anaknya, tidak peduli alasan apapun, walaupun rumah hanya jarak hitungan kilometer dari kampus. Padahal Wajib itu asrama, kuliah ya? Iya. Tahap kuliah. Walaupun di depan pagar kampus, anaknya wajib asrama tahun pertama. Nah, itu tidak ada alasan tuh. Wajib berarti Wajib. harus ya? Iya, harus. Oh. Nah, itu uniknya. Dan rasanya berdasarkan cerita itu semua kampus punya peraturan seperti itu. Di Malaysia? Iya, nah untuk apa? Mungkin kalau dalam pikiran saya itu untuk mengontrol dan mengatur, karena ini kan masih lingkungan baru. Jadi anaknya harus disamakan pandangannya, disamakan perspektifnya semuanya. Jadi diletakkan di satu tempat, bisa dikontrol gitu. Iya, bagus banget kalau kayak gitu berarti. Iya, sistemnya. karena kan kita kan baru jadi anak kuliahan tuh kayak
aku anak kuliah loh, aku bebas gitu. Iya, iya. Nah mungkin mereka menghindari itu Iya, gitu kan. betul, Nah betul, mungkin betul, ya. betul. Tapi kalau bagi kami yang anak rantau itu sangat menguntungkan gitu. Jadi kita Apalagi nggak perlu dari luar kita negara nggak perlu kan? cari tempat tinggal, kita nggak betul, perlu betul. cari kontrakan. Jadi masuk di sana udah didaftarkan di dalam satu asrama. Mereka ada sekitar 16 asrama ya Kak Dila. 16 apa 12-an asrama gitu. Nah, jadi itu asramanya akan dibagi, misalnya satu angkatan yang pertama itu, angkatan kita masuk itu misalnya ada berapa ribu orang, dibagi merata ke seluruh asrama. Nah, itu yang memudahkan gitu. Nah, ospeknya itu berapa lama? Kalau di sini Seminggu. Karena seminggu. minggu kan, minggu mesra pelajar. Oh iya. Jadi memang straight 1 minggu kita melaksanakan itu dan tidak boleh dikunjungi orang luar. Oh. Nah, jadi ada yang menarik pada saat itu, saya kan baru selesai kecelakaan. Iya. Jadi karena dulu masuknya tuh kan melalui MOU kerjasama antara Dinas Pendidikan Provinsi Riau dengan kampusnya. UKM. Nah, jadi sebelum kami resmi menjadi mahasiswa itu kami ditempa dulu 1 bulan untuk memahami bahasa Inggris dan bahasa Melayu. Karena kami kan dari Riau. Oh iya. Kita kan menggunakan bahasa Indonesia, itulah kelemahan kita kan, kita tidak menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan. Nah, jadi kami ditempa dulu 1 bulan. Nah, itu tepat pada saat bulan puasa tuh, seingat saya tuh. Jadi pulang lagi karena mau lebaran kan. Pada saat pulang itu, nah, mengalami kecelakaan lah, singkat ceritanya. Iya. Dijahitlah 16 jahitan nih di dahi. Wow, banyak. Nah, tapi minggu mesra pelajar tadi yang kita akan masuk setelah lebaran, wajib kita ikuti. Oh, jadi itu posisinya sebelum Sebelum apa minggu namanya, mesra minggu tadi. mesra ya? Iya, Oh. jadi sebelum resmi menjadi mahasiswa kan, setelah kita mengikuti minggu mesra tadi baru kita resmi Iya, dianggap betul, mahasiswa. betul. Nah, gitu. Jadi setelah datang lagi dengan kepala berjahit di perban, ya yang paham teman-teman dari Riau lah. Kebetulan kan kami ada 22 orang yang dari Riau yang terkait dalam MOU tadi, termasuklah tadi ada Bang Adi, ada Kak Dila, saya sendiri, Iya. adalah lagi yang lainnya. Nah, mereka lah yang memahami saya waktu itu. Jadi dengan kepala diperban, ikut minggu mesra pelajar. Orang tua datang nih, Orang mau tua jenguk. datang. Karena kita kan berangkat ke Malaysia untuk pertama kali itu wajib bersama rombongan. Rombongan yang lulus dalam beasiswa tadi. Nah, jadi orang tua menyusul dan memang tidak mereka bolehkan untuk ketemu walaupun dengan kepala seperti itu. Oh, padahal Jahitan masih belum sakit ya, dilepas tapi ya. nggak boleh Dan minggu mesranya wajib diikuti walaupun kita hanya duduk aja. Jadi dengarkan jadi aja. minggu mesra itu Iya, lagi di perban-perban. betul. Makanya saya tidak ada foto-foto simpanan gitu. Rasa saya tidak perlu disimpan karena menyakitkan gitu. Oh, oke. Jadi Ya memang tanggapan yang teman-teman di sana ada ditanya juga ya? tanggapan panitianya malah ya udah ikuti aja Oh, gitu. ikut aja. Itulah mereka dengan peraturan. Nah, itu yang saya mau sampaikan sebenarnya di sini. Jadi begitulah mereka dengan peraturan. Jadi Kalau kita memang- kan mungkin masih ada rasa iba, tapi mereka ya peraturan gitu. Minggu mesra pelajar seminggu ya seminggu diikuti selama Karena seminggu. mereka kan tidak ada sistem pelonco ya. Iya. Jadi ya Pelonco itu dalam artian gini ya. apa ya kalau Saya- di bahasa Malaysia ya pelonco itu? Pelonco tuh lucu. Ya pokoknya dimarah-marahin, disuruh yang Kalau bahasa Malaysia aneh-aneh kayak pelonco gitu-gitu apa kan. ya? Oh, enggak ada sih. Mereka cuma karena mereka hanya mengenalkan kampus, tapi kita tetap ya dengan beratribut-atribut Iya. yang kampus tetapkan. Nah, itu tetap kita laksanakan. Tapi Cuma tidak aneh, pakai nggak aneh-aneh tidak pakai kayak- kalung-kalung Oh. bawang dan segala macamnya tidak. Kalung pete, kalung Iya, jengkol. enggak. Dan itu walaupun saya tidak lulus FK di sini, lulus di luar negeri, saya merasa beruntung di satu hal itu. Saya tidak perlu melakukan hal-hal yang nyeleneh seperti itu iya, gitu. iya. Walaupun sebenarnya kalau dipikir mungkin bagi Bekti itu adalah momen terindah ya, tapi kan kadang ada sebagian orang yang di pelonco itu Iya, rasanya ini apa sih gitu, ah, kayak nggak kurang jelas suka, banget ini. gitu. Itu perspektif masing-masing aja Iya, sih betul, sebenarnya. betul. Nah, selanjutnya apa lagi ya? Kira-kira kita mau bicara apa? Nah, itu yang unik ya, dari awal masuk kita punya minggu mesra pelajar. Nah, mungkin di sini punya tapi dengan nama yang berbeda. Iya. Seperti itu aja. Nanti kita habis itu ya langsung masuk asrama masing-masing. Kemudian Asrama tuh satu kamar berapa orang?
Kebetulan asrama itu kami dapatnya yang satu kamar 2 orang. Karena biasanya anak tahun pertama emang satu kamar 2 orang. Oh gitu. Nah tadi kan kita ceritanya anak tahun pertama wajib di dalam asrama kan. Bukan berarti anak tahun 2-3 tidak boleh lagi. Tetap boleh, tapi itu optional. Oh. Nah, ada syarat yang harus di ini nggak? Maksudnya untuk tahun kedua harus ini. Tidak masalah sih, as long as tempat itu masih bisa menampung ya enggak apa-apa gitu. Tapi kita enggak bisa minta merengek-rengek kayak tahun pertama kayak kami harus teman yang ini ya, harus teman yang ini ya, enggak bisa.